师傅，师傅，你等我一下。Halo teman-teman, kembali lagi di channel di Lily. Nah, kali ini kita bakal bahas drama yang berjudul Go Into Your Heart. Bermula dengan seorang pria bernama Seng Jingchu. Ia adalah ahli dalam bermain permainan Go dan dianggap sebagai dewa karena kejeniusannya melebihi orang pada umumnya. Di sisi lain ada seorang gadis imut dan cantik yang dipanggil Cheng Liao. Bekerja di sebuah perusahaan penayangan berita yang lumayan terkenal, namun ia masih pemula dan bukan seorang pekerja tetap. 是不是又在这儿待了一宿？所以 Karena itu, ia harus bekerja mengikuti apapun yang diinginkan atasannya. Ia mendapat tugas untuk mewawancarai pemain Go terkenal yang tak lain adalah Jingchu. Walaupun itu tugas yang belum pernah ia dapatkan, namun mau tak mau ia harus melakukannya demi menjadi pegawai tetap. Hari itu pertemuan tak disangka di antara mereka terjadi dalam sebuah bus, yang saat itu Jingchu melihat Cheng Liao yang sangat berwarna. Ternyata sejak kecil Jingchu memiliki penyakit yang hanya bisa melihat warna hitam putih. Namun pertemuannya dengan Cheng Liao membuat ia lebih semangat. Masalahnya, pertemuan itu tidak berjalan dengan baik. Di sini Cheng Liao melaporkan Jingchu kepada polisi akibat pencurian dalam bus, yang sebenarnya pelakunya bukanlah Jingchu. Dengan kejeniusan Jingchu, ia bisa membantu para polisi untuk menemukan pelaku yang sebenarnya. Dan masalah terjadi pada Cheng Liao. Ia baru tahu bahwa pria yang ia laporkan tersebut adalah dewa dari permainan Go, di mana ia ditugaskan untuk mewawancarainya. Karena kejadian itu, Cheng Liao tidak akan mudah untuk mengajaknya wawancara. Apalagi sebenarnya Jingchu tidak pernah menerima wawancara dari siapapun sebelumnya. Entah apa yang mungkin terjadi, Cheng Liao hanya bisa mengikuti alur hidupnya yang terasa sangat sial. Tidak hanya masalah yang terjadi antara ia dengan Jingchu, tapi juga masalah pengetahuannya yang tidak mengerti permainan Go, sehingga menyulitkan dirinya untuk mengadakan wawancara. Dalam kompetisi Go yang diadakan saat itu, Cheng Liao bisa mengerti tentang permainan itu walaupun hanya sedikit. Dan itu berkat ada kakaknya yang bernama Cheng Yi, yang lebih pintar darinya. Ia seorang pembawa acara dalam sebuah stasiun televisi. Sebelum mewawancarai Jingchu, Cheng Liao berkesempatan mewawancarai seorang pemain juniornya Jingchu yang bernama Shihe. Ia dan Jingchu berasal dari perguruan yang sama. 我师兄可就不像我这么好说话了啊！我 Setelah itu Jingchu menemui Cheng Liao. Dengan rasa bersalah, Cheng Liao meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Entah yang apa ada dalam pikiran Jingchu, tapi ia bersedia diwawancarai asalkan itu adalah Cheng Liao. Sebagai tanda terima kasih, Cheng Liao akan memasakkan sebuah masakan untuk Jingchu, karena itu adalah keahliannya. Ia mengajak Jingchu ke restoran milik ayahnya walaupun sudah tutup. Tapi masalahnya tiba-tiba ayahnya Cheng Liao datang di sana. Untungnya mereka sempat bersembunyi, walaupun Cheng Liao harus meninggalkan Jingchu di tempat itu untuk sementara waktu. 让你来吗？哎呦，我爸到现在都把我当个小孩。挺住啊，我会很快回来救你的。 Karena malam itu Cheng Liao harus buru-buru kembali, maka dengan otak jenius Jingchu, dengan mudahnya ia mendapatkan kontak milik Cheng Liao. Keesokan harinya tiba-tiba atasan Cheng Liao dan rekan-rekan kerjanya sangat menghormati Cheng Liao. Ternyata kebersamaan Cheng Liao dengan Jingchu sebelumnya telah ada yang mengabadikan dan tersebar luas. Berita itu mengatakan bahwa Jingchu si Dewa Go telah memiliki pacar. Tidak lain itu adalah Cheng Liao. Karena itu Jingchu langsung menemui Cheng Liao.
Ia terlihat biasa-biasa saja akan berita itu. Bahkan ia memutuskan untuk berdiam diri saja dan tidak mengambil tindakan. Begitu pula dengan Zheng Liao. Kemudian Jingchu menemui seseorang yang mengobati penyakitnya. Jingchu diharapkan bisa menemui Zheng Liao sesering mungkin, setidaknya 3 kali sehari, agar penyakitnya perlahan akan sembuh. Kemudian Zheng Liao mendapat tugas untuk mengikuti Jingchu ke kompetisi semifinal dan final yang diadakan di luar kota. Jingchu mengingat bahwa ia harus sesering mungkin menemui Zheng Liao. Karena itu, ia ingin Zheng Liao menjadi asistennya sementara kompetisi itu berlangsung. Walaupun gosip masih beredar bahwa mereka pacaran, sebagai asisten, Zheng Liao pun harus melayani Jingchu dengan baik. 角度合适吗？哎呀，没事没事，你放着我来就行。 Di sini Zheng Liao bertemu dengan pemain Go lain yang seperguruan dengan Jingchu, yaitu Shihe dan yang satunya Ding Lan. Yang dilihat-lihat sepertinya Ding Lan menyukai Jingchu. Beberapa waktu mereka lalui berdua dengan senang. Jingchu juga kadang mengajarkan Zheng Liao untuk bermain Go. Tanpa disadari, keadaan mereka mulai sangat dekat. Dalam kompetisi, Jingchu berhasil menang pada semifinal dan ia harus melawan gurunya sendiri pada final nanti. Namun sebelum final diadakan, gurunya Jingchu memutuskan untuk tidak melawannya. Berita mengatakan bahwa gurunya tersebut sedang sakit, sehingga tidak bisa mengikuti kompetisi saat final itu. Maka Jingchu langsung menjadi pemenang. Mereka pun kembali. Hari demi hari, Jingchu selalu memikirkan Zheng Liao. Sepertinya ia sudah dibuat jatuh cinta. Namun Zheng Liao mendapatkan masalah baru. Video wawancara yang ia lakukan pada Jingchu malah dipublikasikan oleh rekan kerjanya yang lain yang bernama Lisa. Seakan-akan video itu miliknya. Zheng Liao pun tak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi hari itu, mereka kedatangan wakil presdir yang baru yang bernama Suci. Ia adalah pria yang sudah lama kenal dengan keluarga Zheng Liao, dan ia adalah cinta pertama Zheng Liao. Tapi Suci belum mengetahui perasaan Zheng Liao itu. Sebagai wakil presdir baru, Suci ingin membuat acara baru yang membandingkan kejeniusan manusia dengan robot. Acara itu disebut tantangan serba bisa, yang menjadi tamu utamanya adalah Jingchu. Di sini terlihat bahwa Jingchu cemburu melihat kedekatan Zheng Liao dengan Suci. Di sisi lain ada seorang pria bernama Yauke yang ingin bergabung dalam perguruan permainan Go yang sama dengan Jingchu. Walaupun terlihat dingin dan pendiam, namun ia memiliki niat untuk mengalahkan Jingchu dalam permainan Go nantinya. Kemudian tantangan dadakan diadakan. Mereka ingin Jingchu mencari sidik jari milik Zheng Liao dalam 200 gambar sidik jari yang diadakan. Hanya beberapa detik, Jingchu langsung menemukan sidik jari tersebut dan mengalahkan kecepatan robot. Jingchu dan Zheng Liao merayakan kemenangan itu berdua. Karena acara itu sukses, kini Zheng Liao menjadi pegawai tetap di kantornya. Suci juga ingin mengadakan pesta atas keberhasilan itu. Pada saat pesta nanti, Zheng Liao berniatan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Suci bahwa ia menyukainya. Sebelum itu ia dengan Jingchu jalan-jalan untuk mencari hadiah untuk Suci. Di sini Jingchu benar-benar merasa cemburu. Dengan bermodalkan nekat, Zheng Liao naik ke atas panggung dan mengungkapkan perasaannya dengan tulus. 事儿，就让他玩吧。喜欢你，我当然愿意。 Tiba-tiba Jingchu datang dan menerima ungkapan dari Zheng Liao tersebut dan langsung memberi sentuhan hangat di depan orang banyak. Ternyata dengan kejeniusan yang Jingchu miliki, ia tahu bahwa Suci menyukai kakaknya Zheng Liao, yaitu Zheng Yi. Di pesta itu pula Suci mengatakan perasaannya kepada Zheng Yi. Perasaan Zheng Liao benar-benar dibuat hancur. Ia hanya bisa menceritakan betapa besar cintanya kepada Suci kepada Jingchu dan meluapkannya melalui minum berdua dengan Jingchu malam itu. Dan kejadian sebelumnya membuat gosip baru bahwa ia benar-benar telah berpacaran dengan Jingchu. Dan terasa sangat buruk bagi Zheng Liao.
Walaupun pada hari itu ia tahu bahwa sebenarnya kakaknya tidak menerima perasaan dari Suci sebelumnya. Merasa tidak mampu untuk bekerja, Cheng Liao pun pergi keluar mencari udara segar, ditemani Jingchu dan nonton berdua. Kesedihannya masih tidak bisa dilupakan, hanya Jingchu yang menemani dan menenangkannya. 我以后 Di sisi lain, kakaknya Cheng Liao menemui Suci. Ia benar-benar tidak bisa menerima perasaan dari Suci karena ia sudah menganggap Suci seperti keluarganya sendiri. Di sisi lain, akhirnya Cheng Liao mulai merasa senang setelah bersenang-senang berdua dengan Jingju. 当亲密问候，以为全世界霓虹都你是迎面而来的。 Pria dari luar negeri yang bernama Yuda. Ia adalah pemain Go yang merantau mencari lawan yang kuat. Ia menemui perguruan Jingchu dan melawan semua pemain di sana. Tapi ternyata keahliannya dalam bermain Go tidak sebanding dengan pemain-pemain di sana. Sehingga ia terdampar dan tidak memiliki keluarga dan pekerjaan. Dan hanya bertemu dengan Cheng Yi. 25分钟连输了3把棋。 Mulai saat itu, Cheng Liao memutuskan untuk membalas budi Jingchu selama ini karena Jingchu sangat baik kepadanya. Dan perlahan Cheng Liao akan merelakan perasaan cintanya kepada Suci demi kakaknya. Di sisi lain Cheng Yi kembali bertemu dengan Yuda. Entah apa yang terjadi, tapi waktu terus membuat mereka kembali bertemu. Bahkan membuat Yuda tertarik dengan Cheng Yi. Pekerjaan apa saja ia lakukan di sana demi bisa mendapatkan uang dan makan. Ia juga mengantarkan makanan untuk Suci. Di sini tanpa sengaja Yuda dan Suci menceritakan kisah asmara mereka berdua, di mana Yuda sedang tertarik dengan seorang gadis dan Suci sedang ditolak oleh seorang gadis. Masalahnya gadis yang mereka ceritakan adalah orang yang sama, yaitu Cheng Yi. Di sisi lain Cheng Liao dan Jingchu sudah benar-benar dekat, walaupun tidak pacaran beneran, tapi kedekatan mereka melebihi status pacaran. Terlihat seperti pasutri muda yang sangat bahagia. Kemudian Cheng Yi kembali bertemu dengan Yuda, dan kemudian juga bertemu dengan Suci. Dan setelah beberapa waktu, ternyata ada yang merekam waktu Cheng Yi bersama dengan Yuda. Berita itu langsung tersebar, dan Suci mengetahuinya. 这程毅姐啊！